Salam jemaat Tuhan yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kasih Kristus. Saya akan percaya jemaat Tuhan dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya akan percaya lewat firman Tuhan kehidupan kita akan lebih baik, kehidupan kita akan memperoleh suatu jawaban yang pasti lewat firman Tuhan. Dan segala yang kita harapkan kepada Tuhan, Tuhan akan sediakan, berikan yang terbaik. Amin. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita mau memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adillah, benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab 2 Tawarik pasal 32 ayat 24 sampai ayat 33. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Tapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar, yang membuat perbendaharaan untuk emas, perak, dan batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisa-perisa, dan segala macam barang yang indah-indah, juga tempat perbekalan untuk hasil gandum, untuk anggur dan minyak, dan kandang-kandang untuk berbagai jenis hewan besar, dan kandang-kandang untuk kawanan kambing domba. Ia mendirikan kota-kota, memperoleh banyak kambing domba dan lembu sapi, karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. Hizkia ini juga telah membendung aliran Gihon di sebelah hulu dan menyalurkan ke hilir ke sebelah barat ke kota Daud. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Demikianlah juga ketika utusan raja-raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobainya, supaya diketahui segala isi hatinya. Selebihnya dari riwayat Hizkia dan perbuatan-perbuatannya yang setia, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam penglihatan Nabi Yesaya bin Amos dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Kemudian Hizkia mendapat perhentian dan bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di pendakian ke pekuburan anak-anak Daud. Dan pada waktu kematiannya seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem memberi penghormatan kepadanya, maka Manasya anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah bahaya kesombongan. Sedang jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita berbicara kesombongan, ini adalah sifat daripada manusia yang tidak baik. Sedang jemaat Tuhan, kesombongan itu berarti udah termasuk keegoisan di dalamnya.
artinya saya, karena saya, makanya timbul kesombongan. Tapi kalau dia sadar bahwa yang memberikan semuanya itu kepada dia adalah Tuhan, dia akan merendahkan diri. Tapi kalau dia tidak kalau dia tidak menganggap semua yang dia dapat itu adalah pemberian Tuhan, maka dia akan tunduk kepada Tuhan. Kesombongan ini sudah melekat sebenarnya dalam diri manusia kalau dia tidak mengenal Tuhan. Dalam jemaat Tuhan, renungan 2 Tawarik pasal 32 ayat 24 sampai 33 ini adalah tentang bahaya kesombongan yang dapat timbul dari keberhasilan dan berkat, seperti yang dialami Raja Hizkia. Meskipun Hizkia telah berhasil dalam banyak hal, termasuk menghadapi serangan dan memperkaya negaranya, kesuksesannya justru membuatnya sombong dan melupakan bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan. Ia pun jatuh dan tidak lulus ujian hati, meskipun pada akhirnya ia merendahkan diri dan bertobat di hadapan Tuhan. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini, dari firman Tuhan ini? Bahwa keberhasilan kita bukan milik kita sendiri. Semua keberhasilan dan berkat yang kita terima, baik materi maupun rohani, adalah anugerah dari Tuhan. Ini harus kita ingat. Bukan milik kita sendiri. Ya. Kesombongan timbul adalah ujian untuk kita. Keberhasilan bisa menjadi ujian iman yang berbahaya. Keangkuhan hati muncul ketika kita merasa hebat karena pencapaian, kecerdasan, atau kekayaan, dan lupa bahwa itu semua adalah karunia Tuhan. Ya, ini ujian untuk kita. Apakah kita benar-benar sombongkah? Ya, kita diuji melalui kekayaan, pencapaian yang kita lakukan. Apakah akan timbul kesombongan atau tidak? Ya, kalau kita sudah sombong di hadapan Tuhan, konsekuensinya adalah dosa. Kesombongan Hizkia membuat Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka, sehingga masa depan mereka terancam. Itu berkat kesombongan daripada Hizkia, karena dia merasa dirinya yang hebat, bukan Tuhan. Inilah konsekuensi daripada kesombongan kita dan dosa. Dan kita diajarkan lewat firman Tuhan ini untuk pentingnya kerendahan hati dan pertobatan. Kita sudah tahu kita ini sombong nih, salah. Kita sudah tahu salah. Kita perlu merendahkan diri kita. Kita perlu pertobatan itu. Ya. Hizkia akhirnya menyadari kesalahannya dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, sehingga murkanya tidak jadi menimpa pada masanya. Ini menunjukkan bahwa pentingnya mengakui kesalahan dan pentingnya ada pertobatan dalam diri kita. Ya. Dan juga sedang jemaat Tuhan, ujian bukan dalam kondisi ini saja, kondisi A saja, tidak. Tapi ujian datang dalam berbagai kondisi. Ujian iman bukan hanya dalam kesulitan sedang jemaat Tuhan, tetapi juga dalam kemudahan dan kesuksesan yang kita dapat. Kita harus terus berjaga-jaga tidak menjadi sombong di tengah berkat dan keberhasilan yang kita dapat, tengah kesuksesan yang kita dapat. Ya, ujian bukan datang dari kesulitan saja, tidak. Tetapi Tuhan memberikan kesuksesan itu kepada kita. Apakah kita sanggup bersyukur kepada Tuhan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan? Tetapi biasanya sedang jemaat Tuhan, kalau Tuhan sudah berikan kesuksesan itu, kemudahan itu, keberhasilan itu, kebanyakan orang jadi sombong, menganggap rendah sekelilingnya, menganggap rendah keluarganya, menganggap rendah
orang-orang yang di bawahnya. Karena dia merasa hebat yang paling tinggi. Ya. Ini ujian sebenarnya yang Tuhan izinkan untuk kita. Ya. Oleh karena itu sedang jemaat Tuhan. Mari. Sedang jemaat Tuhan. Bahaya sekali kalau kita sombong. Bahaya sekali. Akan menghancurkan kehidupan kita. Menghancurkan iman kita. Kesombongan itu. Jangan percaya lewat ini kita belajar bahwa kita mau seperti Raja Hizkia, dia sadar akan kesombongannya, dia bertobat dan murka Tuhan tidak menimpa dia. Kita pun mau seperti itu, sadar dari kesombongan kita dan kembali kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur firman-Mu hari ini Tuhan, kami belajar dari Hizkia. Karena dia memperoleh suatu kesuksesan yang besar, dia menjadi sombongnya Tuhan. Tetapi dia bertobat kembali kepada Tuhan dan mengaku kesalahannya. Kami mau seperti itu ya Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan, mengaku kesalahan kami dan bertobat di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.